Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 pada part 6 ya, part terakhir dari GGL induksi. Kita masih akan melanjutkan satu soal trafo ya. Karena dengan satu contoh kelihatannya kurang. Bahkan ada dua contoh. Ada dua contoh ini, yang satu lagi soal kualitatif. Oke. Ini diambil dari penuntun belajar fisika. Ya, tapi yang untuk kelas 12 bukunya belum terbit ya. Masih lama. Tapi naskah sudah lama selesai. Oke. Sebuah trafo step down memiliki tegangan primer 220. Step down itu artinya apa? Tegangan primer lebih besar dari tegangan sekunder. Sama dengan yang tadi step down ya. Ya. Jadi 220, tegangan sekunder 110. Pada kumparan primer mengalir arus 3 ampere, ini IP. Dan trafo memiliki efisiensi 60%. Yang ditanya adalah daya yang hilang akibat panas atau penyebab lainnya. Ya, Anda tahu daya yang hilang adalah daya primer dikurang daya sekunder. Ya, itu daya yang hilang. Oke, mari kita hitung. Kita tulis yang diketahuinya. Ya. Trafo step down. V primer 220. V sekunder 110. Pada kumparan primer mengalir arus 3 ampere. Dan trafo memiliki efisiensi 60%, 0,6. Ditanya daya hilang. Daya hilang itu artinya daya primer dikurangi daya sekunder. Gitu ya, berapa? Ya. Oke. Daya primer ya. Kalau kita mau langsung hitung boleh. Efisiensi itu apa? Daya sekunder dibagi daya primer. Kan begitu ya. Efisiensi itu daya sekunder dibagi daya primer. Jadi dari sini kita bisa dapat daya sekunder. Berapa daya sekunder? Ya, nggak tahu ya, nggak tahu. Oke, daya sekunder kita bikin gini. Ini kita kalikan. Jadi daya sekunder adalah efisiensi kali daya primer. Oke, berarti daya primer dikurangi daya sekunder itu sama dengan daya primer tetap ya. Daya sekunder, saya ganti dengan ini. Efisiensi kali daya primer. Nah, kemudian, ini yang ditanya ya. Pokoknya ini daya hilang lah ya. Daya hilang. Daya hilang itu kan ini. Ini daya primernya sama kan? Ini daya primernya sama. Jadi kalau saya keluarkan apa? Daya primer kali ini dikeluarkan daya primer 1 kurang efisiensi. Kan begitu. Jadi daya yang hilang itu daya primer 1 kurang efisiensi. Efisiensinya berapa? 0,6. Jadi daya primer kali 1 kurang 0,6. Kan begitu. 1 kurang 0,6, 0,4. Jadi 0,4 kali daya primer. Nah ini daya yang hilang ini. Inilah daya yang hilang. P yang hilang. 0,4 kali daya primer. Apa rumusnya daya primer? Ya, daya primer adalah tegangan primer kali arus primer. Ya, itu di rumus umum itu kan. Ya, jadi tinggal 0,4 daya primer diganti Vp kali IP. Nah, tinggal dihitung aja. Ya. 0,4 Vp-nya berapa? 220. IP-nya berapa? 3 ampere diketahui. Nah, rumusnya ya, hasilnya ini. Ya. Ini 4. Ya, nolnya ambil dari sini. Jadi ini sisa 22 kali 3. Nah, ini jawabnya. Ya. Perkalian. Kalau perkalian itu angka belakang ya. Ini pilihan ganda kan? Perkalian itu angka belakang. Ini angka belakangnya 4. Ini angka belakangnya 6. Tapi kalau angka belakangnya 4, jawabannya bisa A atau C. Ya kita lihat dulu lah.
4 kali 2 berapa? 8. 8 kali 3, 24. Jadi jawabannya kalau enggak ini, ya kan? Ya, secara cepat aja. Ini 88 kan? 88 kali 3, 200-an aja. 200-an aja. Jadi jawabnya A. Ya, tidak perlu dihitung. Ya. Jadi dari angka belakang aja 4 kali 2 8, 8 kali 3 24. Berarti angka belakangnya 4, ya. Yang jelas angka belakangnya 4. Maka jawabannya kalau nggak 264 ya 464. Yang ini nggak mungkin benar 6. Ini nggak mungkin benar 2, ini nggak mungkin benar. Ya. Nah, sekarang kita ngitungnya ini aja. Ini 88, 88 kali 3. Nggak mungkin 400. Maka jawabannya A. Ya. Oke, itu soal yang kedua dari trafo ini ya. Kita masuk ke soal yang nomor 3. Kalau soal yang kedua ini UN ya. UN 2017. Ya. Sekarang kita ke soal SBMPTN 2015. Ya, 2015. Ini nggak usah ngitung sebetulnya. Nggak bisa ngitung, nggak usah dihitung. Coba Anda lihat. Seorang siswa menginginkan arus 1,6 ampere. Jadi dia ingin arus di sekunder itu 1,6 ampere. Ia menghubungkan transformator yang efisiensinya 80% dan jumlah lilitannya 100 dan 200. Ya. Dengan sumber arus 1 ampere. Jadi sumber arus itu 1 ampere, artinya primer ini ya. Primernya 1 ampere, sekundernya 1,6. Berarti sekundernya arusnya lebih besar. Kalau arus lebih kecil, lebih besar, tegangan lebih kecil. Tegangan lebih kecil, jumlah lilitannya akan lebih kecil. Ya. Berarti di sekunder itu 100, di primer 200. Ini 200 di primer. Kira-kira begitu. Tapi sumber arusnya apa ini? Baterai. Anda sudah tahu baterai itu adalah arus DC. Tetap. Kalau arusnya tetap, fluksinya tetap. Maka tidak akan ada. Kalau fluksi utamanya tetap, fluksi induksinya nggak akan ada. 0. Kalau fluksi induksinya 0 ya, arus induksinya 0. Jadi jawabnya yang D ini. Ya. Ternyata ia tidak mendapatkan arus DC yang diharapkan. Ya, bagaimana mau dapat? Harusnya dihubungkan ke AC, dihubungkan ke baterai. Ya. Ia akan mendapati arus listrik 0 ampere. Jadi ini nggak ada yang dikerjakan. Ini konsep. Kalau sumber arusnya itu baterai, maka arusnya itu tetap. Kalau arusnya tetap, maka fluksi utama tetap. Fluksi utama yang menerobos rangkaian sekunder tetap, tidak akan muncul fluksi induksi. Akibatnya di sekunder tidak ada arus induksi, jadi 0. Nah, ia menghubungkan lilitan 200 dengan sumber arus sudah betul. Ya, yang sumber arus yang primer harus lilitannya lebih besar. Karena ini step down kan. Seperti itu. Jadi itu jawabannya D. Jadi nggak ada yang dikerjakan ya di soal ini. Itu SBMPTN 2015. Jadi kadang-kadang Anda diberi soal kualitatif, wah dikasih angka-angka, yang tidak ngerti fokus di angka. Nanti dia bingung. Iya ya. Kenapa harusnya kalau hitungan, nanti kalau Anda hitung ini benar. Sumber arusnya kalau ini AC ya. Kalau ini tadi AC, maka benar 1,6 ampere. Kok nggak 1,6 ampere? Terus ngarang-ngarang. Ya toh, udah ngawur aja dia, ya. Yang mana yang dijawab ya? Dia nggak luput dari D. Dia pikir D nggak masuk akal. Ya kira-kira seperti itu. Kita akan lanjutkan lagi dengan beberapa soal untuk review. Kita sekali ini akan mengambil soal dari luar negeri ya, untuk perbandingan. Jadi Anda mengetahui bagaimana orang di luar negeri kalau tes. Soalnya kira-kira seperti apa. Ya. Ini diambilkan dari halaman 295 nomor 24 Master Book Physics ini. Jilid 2. Ini buku soal dengan jawab sebagai contoh beberapa soal inti. Ini juga buku tulisan saya untuk kelas 12 yang mau menghadapi SBMPTN atau tes-tes masuk perguruan tinggi lainnya. Soalnya seperti ini, perhatikan gambar. Jadi gambar ini diketahui. Baru sebuah loop kawat persegi. Jadi kawat ini persegi ya. Bisa Anda lihat LL. Dan hambatan R. Jadi hambatan dari loop ini adalah R.
Ditahan diam dalam daerah B, B-nya titik ya. Titik itu artinya masuk bidang. Ya. Titik itu artinya begini, ya. Ya, keluar dari bidang. Keluar dari bidang kertas ya. Jadi ini salah ini ya. Berarah dalam daerah B berarah keluar ya. Ini keluar ini. Ya, bukan masuk. Kalau masuk itu ke dalam ya. Jadi cross, kalau masuk itu cross. Medan magnet berkurang terhadap waktu T. Jadi medan magnet berkurang terhadap waktu T. Jadi B-nya itu bervariasi. A kurang BT, di mana A dan B ini konstanta positif ya. Jadi bilangan positif ya, 3, 4, 5, 6, bukan bilangan negatif. Nah, ditanya arus I yang diinduksikan dalam loop. Arus I yang diinduksikan dalam loop. Besarnya berapa, arahnya berapa. Besar itu kuantitatif, arah itu adalah kualitatif. Ya, ini diambilkan dari soal Amerika Advanced Physics ya, Advanced Physics. Ya. Jadi hitungan sih tidak terlalu susah. Cuma pemahaman konsep Anda harus kuat, karena kalau menghafal aja tidak akan bisa ya. Ya, oke, kita lihat. Ya. Saya gambar ulang ya. Saya gambar ulang. Sudah saya gambar ulang ini adalah loop kawatnya. Panjang L, lebar L, induksi magnetiknya keluar bidang kertas ya. Jadi seperti ini. Ini. Hambatan loopnya R, B-nya berubah ya. Terhadap A dikurangi BT. Nah, nanti kita ditanya arus induksi. Kalau hitungan sih gampang, arus induksi itu adalah berasal dari GGL induksi pasti kan. Kemarin sudah ya, berasal dari GGL induksi tinggal dibagi hambatan. Hambatan juga sudah diketahui. Jadi GGL induksi adalah min N defleksi per dt. Fluksi adalah BA cos theta. Sama dengan BA karena cos theta-nya 1. Ya, kenapa cos theta-nya 1? Anda sudah tahu. Bidangnya adalah bidang kertas ini. Loop ini adalah bidang kertas. Arah normal dari bidang kertas, arah yang tegak lurus dengan bidang kertas ya ini. Ini. Sementara B-nya juga itu, ya, B-nya juga begini. Jadi sudutnya 0 derajat. Cos 0 derajat itu 1, ya. Ini cos 0 derajat 1. Karena itu kita tidak masukkan lagi cos, ya. Jadi bukan dihafal, ya, tapi kita ngerti gitu. Kenapa cos theta-nya sudah tidak dimasukkan? Ya. Tinggal kita masukkan ke sini min N. Fluksi kita ganti BA, jadi D dari B kali A. Ya, diturunkan terhadap waktu. Ya, ini GGL sesaat namanya ya. Kemudian B-nya ini jelas berubah, tapi luasnya tetap ya. Luasnya bisa luar. Ya, luas dari kawat ini tetap tidak berubah ya. Kawat ini tidak diperkecil atau diperbesar. Jadi luasnya persegi L kuadrat tetap. Sehingga dia bisa keluar jadi min N A dB per dt. Ya kan? Oke, sekarang lilitannya 1 jelas ya. Kawatnya tidak ada keterangan, berarti kawatnya dianggap 1 lilitan. Jadi ini min 1. A L kuadrat. dB per dt. Nah, ini kita hitung. Berapa turunan B terhadap T? A itu bilangan tetap, jadi turunannya 0. BT min B ya. Ingat turunannya dari T1. Jadi ini min B. Jadi dB per dt itu min B. Masukkan ke sini min B. Ya. Saya akan dapatkan min kali min plus. Jadi plus L kuadrat B. Ya. Oke, jadi Anda lihat GGL induksi tandanya plus. Apa artinya plus ini? Sudah kita bilang tanda plus ini artinya GGL induksi searah. Ya, searah dengan fluksi utama. Ya. Jadi arah fluksi induksi ini searah dengan fluksi utama. Karena positif. Kalau hasilnya negatif kan berlawanan arah. Ya, fluksi utama itu dihasilkan oleh B utama ya. Fluksi utama itu titik.
Jadi Anda perhatikan fluksi utama itu arahnya titik. Ya, itu diketahui ya. Jadi sebetulnya fluksi induksinya juga titik ya. Jadi fluksi induksinya juga titik ya. Jadi fluksi induksinya juga titik ya. Ini fluksi induksi. Ini nanti yang akan menghasilkan arus induksi. Ya, nanti ini yang akan menghasilkan arus induksi dalam loop. Ya, digunakan aturan putaran tangan kanan ya. Nanti akan kita gunakan aturan putaran tangan kanan ya. Putaran tangan. Ya, jadi maksudnya di sini tangan kanan ya. Itu arah bisa diambil dari sini ya. Jadi kalau Anda mau tahu arus induksinya ya, fluksi induksinya jadi ini putaran tangannya itu ini. Jempol ini lurus, di sini fluksi induksi karena lurus ya. Ini arahnya sesuai dengan arah tunjuk dari fluksi induksi, maka putaran keempat kawat ini menyatakan arus induksi dalam loop. Nah, fluksi induksinya kemana? Titik. Titik artinya meninggalkan bidang ya, seperti ini. Jadi yang kita lihat titik. Maka Anda lihat putaran tangan kanan saya adalah berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi Anda akan dapatkan putaran tangan kanan ini berlawanan arah jarum jam. Nah, begini. Nah. Ya, itu. Jadi berlawanan arah jarum jam. Ini induksi berlawanan jarum jam. Ya, jadi jelas di sini yang ada berlawanan jarum jam itu C dan E. Ya, jadi jawabannya tinggal kalau nggak C, E. Jawaban ini adalah kualitatif, tidak ada hitungan. Sekarang kita hitung BL kuadrat per R atau AL kuadrat per R. Ya. Nah, kalau ngitung sih gampang. Arus induksi. Arus induksi itu apa? E induksi per R. Ya toh? E induksinya udah tahu nih, L kuadrat B atau BL kuadrat per R. Ya. Jadi BL kuadrat per R. Berarti jawaban C salah. Jawabannya E. Ya. Jadi jawabannya E. BL kuadrat per R berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam. Sekali lagi Anda lihat, itu didapat dari tanda E induksi. E induksi bertanda positif. B ini kan bilangan positif. Makanya tadi dia bilang kan, AB bilangan positif. A dan B konstanta positif. Nah, maksudnya ini kita dapat GGL induksi ini B. B ini bilangan positif. Karena udah diketahui. Karena kalau B nggak diketahui, maka kita tidak tahu arah E induksi. Karena kalau B-nya negatif, ini negatif. Kalau ini B-nya positif, positif. L kuadrat udah pasti positif. Ya. Lagian L itu panjang sisi, nggak mungkin negatif kan. Apa artinya GGL induksi tandanya positif? Ya, ini lens. Artinya arah induksi searah dengan fluksi utama. Fluksi utama dihasilkan oleh B utama. B utamanya kan ini. Ini B utama. Karena fluksi induksi searah dengan B utama, ya fluksi induksinya juga titik. Nah, kalau fluksi induksi udah tahu, titik itu artinya begini kan. Ya, kalau kita sudah tahu, maka tinggal kita pakai putaran tangan kanan. Jempol kita harus sesuai dengan arah spidol hitam ini, ke sana. Maka tangan keempat ini berlawanan arah jarum jam. Ya. Oke, itu soal yang ketiga, itu soal dari AP Fisik, ya, Amerika. Sekarang kita lihat soal India, seperti apa. Ya, jadi lengkap buku ini ya. Nanti ya Anda lihat lengkap ya. Buku ini yang biru ini nanti paling lengkap ini nanti. Tapi ini khusus untuk kelas 3 ya. Per jilid. Ya, untuk belajar sesuai dengan semester. Penuntun belajar fisika. Teori dan 1221 soal. Tapi SMA kelas 12. Ya, terbitnya itu masih lama. Kalau naskah saya sudah lama, tapi terbitnya yang lama ya. Oke. Penuntun belajar fisika jilid 3. JEE Advanced Physics India. Ya, jadi kita ambil dari soal India sekarang, tadi dari Amerika, kadang-kadang dari NTU kan. Ya. Kadang-kadang dari Malaysia ya. STPM ya. Tegangan bervariasi ya, jadi saya sudah ada di sini. Tegangan bervariasi. V sama dengan 2T diberikan pada ujung-ujung sebuah induktor. Jadi ini ada induktor. Ya.
induktansinya 2 Henry, dikasih tegangan yang bervariasi. Nah, tegangan itu Anda sudah tahu E ya. Tegangan itu GGL, sama aja GGL. Nah, untuk induktor GGL itu adalah min L dI per dt. Itu rumusnya kan yang ditemukan oleh Henry ya, yang ditemukan oleh saudara Henry. Ya. Min L dI per dt. Masukkan aja, V-nya apa? 2T kan? Ini 2T sama dengan min L dI per dt. Nah, ya kan? Nah, terus soalnya ini 1, 2, 3, 4. Ya. Jawablah A kalau 1, 2, 3 benar. Jawablah B kalau 1 dan 3 benar. Jawablah C kalau 2 dan 4 benar. Jawablah D kalau hanya 4 yang benar. Dan jawablah E kalau semuanya benar. Ya, jadi dari situ kita berarti harus mencek nomor 1 atau nomor 3 kan? Kita harus mencek nomor 1 atau nomor 3. Nomor 1 itu grafik arus terhadap waktu. Ya, nomor 1 ini kita ditanya grafik arus terhadap waktu. Ya, yang nomor 3 itu adalah energi potensial. Ya, energi potensial itu sama dengan usaha ya, W. Ya, gitu. Meningkat ya, jadi pokoknya W ditanya, tapi yang ditanya bukan W. Energi potensial meningkat pada laju ya, jadi maksudnya yang ditanya itu dW per dt ya, lajunya ya, lajunya. Nah, jadi kita harus pilih apakah nomor 1 atau nomor 3. Nah, kelihatannya kalau Anda baca, oh ini kayaknya nggak kebayang ya, tapi kita akan ke sana nanti. Makanya yang kebayang itu nomor 1 karena grafik arus. Di sini ada arus, kita tinggal cari persamaan arusnya seperti apa. Kalau kita udah tahu persamaan arus dalam waktu, kita tahu grafiknya. Ya kan? Kalau pangkat 1 garis lurus. Kalau pangkat 2 parabola kan gitu. Di sini dibilangnya parabola kan? Ya, jadi kalau kita dapat I-nya nanti berbentuk T kuadrat, parabola. Kalau berbentuk T garis lurus, kalau T pangkat 3 ya bukan parabola juga. Melengkung tapi bukan parabola. Oke, jadi kita putuskan nomor 1 yang mau kita periksa. Nomor 1 benar, 3 benar. 3 nggak perlu kita periksa jadinya. Karena untuk meriksa nomor 3 kita lebih susah. Ya, nggak terbayang. Tapi nanti kita akan ke situ. Setelah jawaban sudah selesai, kita akan ke nomor 3. Sekedar untuk belajar. Oke? Nah, sekarang saya harus cari konsentrasi saya di I. Maka DI saya harus pisahkan, berarti DT ke sana. Ya, ini kebetulan ada T kan. Jadi ini bisa kita tulis DI sama dengan ya L ya. LDI gitu ya. Sama dengan minnya pindahin ke kanan 2T DT. Nah, begini. Kemudian kalau mau dapat I-nya berarti harus diintegralkan kan. Berarti integral LDI harus sama dengan min ini. Ya. Integral 2T dt. Nah, begini. Kemudian dimasukkan batasnya kan. Kalau T-nya 0, ya. Kalau T-nya 0, V-nya kan 2T ya. Kalau T-nya 0, V-nya 0 kan. Kalau V-nya 0 ya arusnya 0. Jadi kalau T mulai dari 0, arus ini arus ya DI akan mulai dari 0. Sampai I itu artinya arus yang sudah kita tentukan ya. Di sini tentu sampai T. T-nya waktu sembarang. Oke. Sekarang integral DI ya. Sekarang kita lihat lagi ya. Kan Anda sudah belajar integral xn dx sama dengan x n plus 1 per n plus 1 ya. Nanti tinggal batasnya dimasukkan. Gitu. Kalau x-nya pangkat 1 kan gitu. Ini x-nya pangkat 1 ya. Kalau nggak dituliskan pangkat 1. Ini akan jadi x pangkat 1 tambah 1, x kuadrat per 2. Gini kan? Nah, kalau integralnya 2dx. 2dx itu kan berarti ini x pangkat 0 kan? Ya, kalau tidak ditulis itu kan 2 itu kan sama dengan 2x pangkat 0. Maka ini nanti akan jadi 2 atau saya buat aja ya integral 2x pangkat 0 dx. Ya, Anda akan dapat integral hasilnya apa? 2 keluar kan? 2 keluar bilang tetap. Pangkat 0, pangkat tambah 1, 0 tambah 1, 1 per 1. Jadi hasilnya 2x.
Ya, jadi gampang kalau ini 2 dx 2x, 4 dx 4x, 5 dx 5x, gitu aja ya. Oke. Jadi Anda lihat ini DI saja ya, berarti dx ya. Ya. Integral, kalau integral dx itu kan berarti 1 ya. Berarti x saja. Ya. Kalau integral DI ini L-nya keluar kan bilangan tetap. Jadi ini L I dengan batas 0 sampai I. Ini akan sama dengan 2-nya keluar kan. Integral T dt tadi udah, integral X dx, X kuadrat per 2. Integral T dt, T kuadrat per 2. Gini kan. Batasnya 0 sampai T. Terus dimasukkan batasnya kan. Tapi ini kan I kurang 0 ya, I. Jadi ini tinggal LI. Ini 2-nya dicoret dulu lah. Ini min-nya di depan ya. Kalau masukkan batasnya T, T kuadrat. Dikurangi batasnya 0. T kuadrat kurang 0 ya T kuadrat. Begini T kuadrat. Nah, dari sini kita dapat arus sama dengan min 1 per L T kuadrat. Nah, ya. Ini parabola, tapi min ya. Kalau min itu berarti parabolanya terbuka ke bawah ya. Jadi grafiknya sebetulnya kalau mau tahu grafiknya seperti ini. Ini T, ini I. T nggak mungkin negatif kan? T nggak mungkin negatif. Ya. Grafiknya itu kan, kalau ini positif, dia akan begini. Nah, positif begini. Kalau negatif, dia akan begini. Gitu. Kalau T-nya 0, I-nya 0. Ya. Jadi kalau T nggak mungkin negatif, I boleh negatif. Nah, kalau min dia akan begini grafiknya. Nah, begini. Ya. Jadi kalau min dia begini. Tapi ini nggak ada, karena T-nya nggak ada. Jadi grafiknya cuma begini aja. Nah, ini grafiknya. Ya. Ini grafiknya ini. Nah, ini ya grafiknya. Karena min. Ya, jadi T-nya berapa saja arusnya pasti negatif. Anda tahu arus negatif itu bukan berarti angkanya negatif. Ya, tapi artinya dia fluksinya berlawanan, kan gitu. Oke, ya. Jadi parabola ya. Jadi nomor 1 benar. Kalau nomor 1 benar, 3 benar kan? 3 benar, ya. Nanti akan kita buktikan. Ya, tapi ternyata harus kita hitung ternyata karena ada hubungannya dengan nomor 2, energi juga. Jadi berarti nomor 3 tetap harus dihitung walaupun keperluannya bukan untuk nomor 3 tapi keperluannya untuk nomor 1 ya. Oke, kita hitung nomor, ya sebetulnya nomor 2 ya, tapi itu ada hubungannya dengan nomor 3 ya. Jadi kita harus hitung W itu persamaannya seperti apa. Dan Anda nggak boleh pakai W sama dengan setengah LI kuadrat ya. Ingat, setengah LI kuadrat ini rumusnya untuk arus konstan. Nah, perhatikan, untuk arus I tetap. Arus I tetap tentu ditentukan oleh GGL tetap. Nah, masalahnya kan GGL-nya nggak tetap, berubah. Ya, berubah. Nah, kalau berubah maka Anda harus pakai, nah inilah bedanya dengan soal di luar negeri. Dia sedikit harus ngerti matematik. Ya, energi potensial itu hasilnya dari W, usaha ya. Adalah daya kali waktu. Begini. Nah, ya. Ini kalau bicara konstan. Kalau W-nya nggak konstan ya dW. Ya, dayanya itu tegangan kali arus. Kalau di listrik tegangan kali arus. Ini dt. Ya, karena ini dianggap komponen kan. Jadi ini dW, ini dt. Daya itu tegangan kali arus. Nah, sekarang dimasukkan. Tegangannya berapa? 2T. 2T. Arusnya, barusan kita hitung tuh arusnya. Ini. Min 1 per L T kuadrat, ya, min 1 per L T kuadrat dt. Nah, ya kan? Jadi ini masukkan L-nya berapa? L-nya 2 kan ya? Jadi kalau kita masukkan ini saya hitung sendiri ya, 2 per L, 2 per L. L-nya 2, jadi 1. Jadi ini tuh 1. Jadi min, ini 1 ya. Ini 1 T kali T kuadrat T pangkat 3. Nah, begini. Jadi harus sedikit ngerti matematik. Itulah gunanya matematik ya, untuk menghitung, membantu
di dalam masalah fisika, kimia, teknologi, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bisa ngitung dw dengan ditarik integralnya kan? Integral dw. Ini integral T pangkat 3 dt. Batasnya, kalau T-nya 0, W-nya juga 0. Belum ada energi yang disimpan. Karena kalau T-nya 0, tegangannya 0 kan? Jadi nggak ada yang disimpan. Kalau berlangsungnya waktu T sembarang ini bisa 1, 2, 3, 4. Ya, energinya ya energi W. Bergantung pada T. Integral dw kan? Integral dxx, integral dw. Dimasukkan nanti batasnya 0 sampai omega. Min, nah ini x pangkat n. Ya, jadi T-nya naik 1 pangkatnya, pangkat 4. Kan? N per 1 plus N per 1 kan? Ya. Tadi ini, ini nih. Nih. Kalau X pangkat N, ini jadi X pangkat N plus 1. Penyebutnya N plus 1. Jadi kalau pangkat 3, 3 tambah 1, 4 per 4. Ya kan? Jadi T pangkat 3 itu T pangkat 4 per 4. Nah, pangkat tambah 1 kan? Batasnya, waktu mulai dari 0 sampai T. Nah, sekarang tinggal masukkan kan? Masukkan, W kurang 0. W kurang 0 ya W. Ini juga nanti T pangkat 4 kurang 0 pangkat 4. Jadi 0-nya hilang aja. Jadi ini min T pangkat 4 per 4. Nah, inilah energi potensialnya. Yang disimpan, yang merupakan fungsi waktu. Ya, energi potensial yang disimpan dalam bentuk medan magnet itu ya. Disimpan, makanya disebut energi potensial. Potensial itu kan artinya tidak nampak secara langsung, tetapi ada di dalam sistem. Oke, selesai. Kita tinggal lihat, kalau T-nya 2, ya energi yang disimpan dalam medan magnetik tuh kan. Pada T2, berarti W pada T sama dengan 2. Ya, sama dengan, ya. Apa? Sama dengan apa? Ingat, tanda min ini hanya menyatakan arus induksi, jadi nggak usah dimasukkan nanti. Kalau energi kan harus positif. Ya. Jadi T pangkat 4 per 4. T-nya berapa? 2. Jadi 2 pangkat 4 per 4. 2 pangkat 4 adalah 16. Dibagi 4. Jadi 4 Joule. Nah, benar kan 4 Joule? Benar. Nomor 2 benar. Nah, sekarang kita buktikan nomor 3 ya. Ingat, ini nggak perlu dikerjakan. Ini hanya untuk membuktikan aja bahwa nomor 3 adalah benar. Kita hanya ingin membuktikan bahwa nomor 3 adalah benar. Oke, kita udah dapat W-nya min T kuadrat per 4 ya. Minus ini nanti nggak usah dibaca. Terus apa ini? Energi potensial pada saat T sama dengan 1 sekon ada dalam medan magnetik. Meningkat pada laju 1 Joule per sekon. Ya, meningkat pada laju 1 Joule per sekon. Oke. Sekarang dW per dt ya. dW per dt. Ya kan? Kan tadi W-nya T kuadrat per 4 ya. Jadi kalau dW per dt ini adalah jadi min. Kalau turunan kan pangkat turun. Pangkat kurang 1 ya. Jadi pangkat turun, pangkat kurang 1 per 4. Ya, jadi minusnya ini nggak usah dibaca lah ya. Ini jadi T per 2. Sorry, ini T pangkat 4. Jadi ini 4. Ya. Ya kan? T pangkat 4, saya salah salin ya. T pangkat 4 per 4. Jadi pangkat turun 4, pangkat kurang 1. Oke. Jadi ini min 4. T pangkat 3 per 4. Hasilnya adalah min T pangkat 3. Itu laju penurunannya ya. Jadi sini maksudnya itu peningkatan ini penurunan ya. dW per dt akan sama dengan, makanya nggak usah dibaca minnya. Untuk T-nya berapa? 1 sekon. Jadi T-nya diganti 1. Jadi 1 pangkat 3. Hasilnya adalah 1. Tentu satuannya W itu Joule. Waktu sekon, ya 1 Joule per sekon. Benar kan? Ya, jadi nomor 3 itu didapat dari nomor 2 ya. Tapi tidak perlu kita kerjakan. Ya, karena kalau 1 benar, 3 benar. Ini hanya untuk belajar ya, keperluan belajar ya.
Berarti yang terakhir, nomor 4 harus kita cek dong. Nomor 4 bilang apa? Energi yang disimpan dalam medan magnet adalah 0 untuk seluruh waktu. Ya jelas salah. Gitu. Tergantung dari waktu kan energi yang disimpan. Ya, kalau waktunya 1/4, kalau waktunya 2, nah 4. Ya kan? Gitu. Dan seterusnya. Ya, jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, 3. Jadi jawabannya A ya. Jadi jawabannya itu A. Ya. 1, 2, 3. Inilah soal JEE Advanced Physics India. Ya, ini untuk mengakhiri part 6. Ya, jadi Anda bandingkan 2 soal kita ambil dari dalam negeri, 2 soal dari luar negeri. Anda perhatikan perbedaannya. Kalau soal-soal dari luar negeri itu umumnya dan sekarang SBMPTN ya, UTBK sekarang itu adalah mengarah ke pemahaman konsep, bukan menghafal. Kalau menghafal kan taunya LBV. Ya kan? Kalau kayak kawat kayak gini LBV. Gimana ada LBV? Ya B-nya nggak tetap. Akhirnya salah kalau menghafal. Ya, ini yang perlu saya beritahukan kepada Anda. Bahwa yang akan lulus dengan peringkat tinggi, itu adalah mereka yang memahami konsep dengan benar. Itulah cara belajar yang benar. Itu juga yang saya lakukan waktu saya di SMA. Sehingga saya berhasil diterima di 4 perguruan tinggi. 2 kedokteran, 2 teknik. Dan saya memilih elektro ITB sebagai pilihan saya. Dan sekarang saya turunkan ilmu ini kepada Anda supaya Anda juga sukses menatap masa depan. Terima kasih. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe cukup like. Salam dari saya Martin Kanginan. Tetap semangat belajar dari rumah.